Saya Iba Natasha Idayu Aprilia Ananda dengan NIM 2009046047. Di sini saya akan menjelaskan LDKB atau MSDS dari oli mesin. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama yaitu identifikasi senyawa. Seperti pada video tersebut, identitas atau nama produk berdasarkan GHS adalah Castrol H10W60SN. Kode produk 467526MY01, SDS 467526 atau disebut juga penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan. Penggunaan bahan pelumas untuk rumah mesin pada mesin otomotif. Untuk penggunaan khusus bisa dilihat pada lembar data teknik atau technical data sheet. Yang kedua ada identifikasi bahaya. Elemen pada label termasuk pernyataan kehati-hatian. Seperti pada video sudah terlihat. Pernyataan kehati-hatian. Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi yaitu oli mesin bekas dapat mengandung komponen yang berpotensi mengakibatkan kanker kulit. Komposisi atau informasi tentang bahan penyusun senyawa tunggal, campuran base oil yang diolah secara kimiawi berdasarkan dasar sintetik aditif yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki kinerja pelumas atau performance aditif. Adapun tindakan pertolongan pertama yaitu jika terhirup, pindahlah ke udara yang segar atau mendapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala. Jika tertelan, jangan memaksakan muntah kecuali atas instruksi yang diberikan oleh petugas medis. Jika kontak pada kulit, cuci kulit dengan menggunakan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diperkenankan. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali atau mendapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala. Jika kontak pada mata, segera basuh mata dengan air yang banyak selama sedikitnya 15 menit. Kelopak mata harus ditahan dari bola mata untuk menjamin pembilasan yang menyeluruh. Periksa apakah memakai lensa kontak dan lepaskan jika ada. Dapatkan pertolongan medis dengan cepat. Perlindungan bagi penolong pertama, tidak diizinkan melakukan tindakan yang beresiko atau tanpa pelatihan yang sesuai. Tindakan pemadaman kebakaran. Jika terjadi kebakaran, gunakan pemadam kebakaran, semprot kabut air atau water fog, busa, bahan kimia kering atau karbon dioksida. Jangan menggunakan air bertekanan tinggi atau water jet. Jika kebakaran, segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak diizinkan melakukan tindakan yang beresiko tanpa pelatihan yang sesuai. Pemadam kebakaran harus menggunakan alat bantu pernapasan dengan tekanan positif dan pakaian lengkap. Pemadam kebakaran harus memakai alat bantu pernapasan dengan tekanan positif dan pakaian lengkap. Tindakan penanggulangan jika terjadi kebocoran. Hindarkanlah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit, dan selokan. Beritahu pihak berwenang yang terkait jika terjadi pencemaran terhadap lingkungan. Jika terjadi tumpahan kecil, pindahkan wadah dari area tumpahan, serap dengan bahan lembab, dan masukkan ke dalam wadah pembuangan limbah yang sesuai. Buang melalui perusahaan pembuangan limbah yang memiliki izin. Jika tumpahan besar, pindahkan wadah dari area tumpahan, cegah tumpahan masuk ke selokan, parit, ruang di bawah tanah, atau area yang terbatas. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak mudah terbakar, misalnya pasir, tanah, vermikulit, dan tanah diatom. Masukkan wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal atau nasional. Buang melalui perusahaan pembuangan limbah yang memiliki izin. Penanganan dan penyimpanan.
Sebisa mungkin, penyimpanan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya, terlindung dari sinar matahari langsung, di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi baik, serta dijauhkan dari makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Simpan dan hanya gunakan dalam peralatan atau wadah yang dirancang untuk digunakan bersama produk ini. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Kontrol paparan atau perlindungan diri. Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan perundang-undangan perlindungan lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap, saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima. Cuci tangan, lengan, dan wajah secara menyeluruh setelah menangani produk kimia ini. Sebelum makan, merokok, dan menggunakan toilet, dan pada akhir waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan atau membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa fasilitas pembilasan mata dan safety shower berada di dekat lokasi kerja. Stabilitas dan reaktivitas produk. Stabilitas produk ini termasuk stabil dan reaktivitas. Tidak ada data pengujian khusus yang tersedia untuk produk ini. Untuk informasi tambahan, lihat bagian kondisi yang harus dihindari dan bagian bahan yang tidak sesuai. Informasi toksikologi pelumas bekas. Produk-produk hasil pembakaran yang dihasilkan oleh sistem pembakaran internal di dalam mesin akan mencemari pelumas ketika digunakan. Pelumas bekas mengandung komponen yang berpotensi mengakibatkan kanker kulit. Oleh karena itu, hindari kontak berulang dalam jangka waktu yang berkepanjangan dengan sesuai jenis dan produk yang terbuat dari pelumas bekas dan selalu menjaga standar kebersihan diri yang baik. Adapun informasi ekologi, produk ini diperkirakan tidak akan terbioakumulasi melalui rantai makanan dalam lingkungan. Tumpahan dapat membentuk lapisan pada permukaan air yang mengakibatkan kerusakan fisik pada organisme, serta transfer oksigen yang dapat terganggu. Poin terakhir pada pembahasan kali ini yaitu pertimbangan pembuangan atau pemusnahan. Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan jika memungkinkan. Sejumlah besar sisa produk limbah seharusnya tidak dibuang melalui saluran air kotor, melainkan dapat diproses di fasilitas pengolahan efluen yang sesuai. Pembuangan produk ini, larutan dan produk samping setiap saat harus sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan peraturan pembuangan limbah serta persyaratan dari pemerintah. Limbah kemasan harus didaur ulang. Pembakaran atau penimbunan atau landfill semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak memungkinkan. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Wadah kosong mungkin masih menyimpan sisa produk. Hindarkanlah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit, dan selokan.